Polemik keputusan Mendagri terkait perubahan kepemilikan 4 pulau Aceh masuk dalam wilayah Sumatera Utara masih terus bergulir pemirsa. Keputusan ini dinilai cacat formil karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pengelolaan daerah otonom Aceh dan Sumatera Utara. Lantas kira-kira bagaimanakah status keputusan Mendagri ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Juanda, Guru Besar Hukum Tata Negara IPDN. Halo, selamat sore Prof, apa kabar? Ya, saya kira sebelum saya jawab, saya sudah tidak di PDN lagi ya, saya Oke, biasa unggul, biar oke. nanti tidak keliru. Baik, Pertama, ah, saya terima kasih ya sudah diundang dalam acara ini. Yang jelas begini ya, sebenarnya persoalan perselian perbatasan antar wilayah kabupaten, provinsi itu sebenarnya tidak terlalu sulit jika kita ingin ya melihatnya dengan pendekatan yang komprehensif. baik. Komprehensif artinya secara yuridis, secara historis, secara sosiologis, ya, dan lain-lain itu harus kita lihat satu kesatuan yang menyeluruh. Jadi tidak bisa hanya pendekatannya parsial saja. Nah, berkaitan dengan persoalan 4 pulau yang dilakukan melalui keputusan Mendagri tersebut menjadi polemik, saya kira sebenarnya memang secara hukum Mhm. untuk menyelesaikan polemik perselian perbatasan memang ketika antar tur atau provinsi itu tidak bisa menyelesaikan secara persuasif, Mhm. maka itu ditarik ke pusat dan itu memang sudah menjadi wilayahnya pusat. Ya, Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. oke. Namun demikian, tentu Mendagri tidak boleh ya eh, dalam konteks ini hanya melihat dari segi peta atau kedekatan pulau tersebut dengan daerah di mana yang terdekat. Saya kira itu tidak tepat kalau Mhm. itu yang jadi alasan. Tetapi perlu juga ditinjau secara historis ya. Historis ya. Nah, kalau kita lihat historis misalnya dari zaman dulu bahwa ternyata 4 pulau itu adalah wilayahnya Aceh, kemudian dengan bukti-bukti yang ada, saya kira ini adalah memperkuat untuk supaya Menteri Dalam Negeri mengambil sikap bahwa ini adalah cenderung ke misalnya wilayah Aceh. Nah, oleh karena itu saya kira eh, inilah hal yang saya katakan tadi tidak begitu sulit kalau ya Mendagri itu sendiri melihat ini secara komprehensif, Oke. tidak didasarkan pada subjektif atau hanya sekedar lihat geografis atau Mhm. geopolitiknya. Saya Mhm. kira itu. Ya, berarti sebenarnya tidak sulit, tergantung nanti titik koordinatnya mana yang akan ditentukan dari kedua provinsi ini. Karena memang sebelumnya juga pihak Mendagri akan melakukan pertemuan khusus secara internal yang nantinya akan mengundang tokoh-tokoh untuk menentukan titik koordinat yang pasti nih, untuk menentukan 4 pulau ini nanti akan seperti apa. Lantas Prof, kalau kita berbicara tentang keputusan Mendagri sendiri yang sudah keluar nomornya 300.2 tahun 2025, dari Yusuf Kala menyatakan bahwa ini cacat formil. Dari sudut pandang Anda, apakah benar demikian? Ataukah keputusan ini juga sah dan berlaku statusnya saat ini bagaimana, Prof? Ya, itu kan begini ya. Kita mau melihat atau menilai sebuah keputusan cacat formil artinya ya yang saya pahami dari aspek hukumnya berarti ada prosedur Mhm. yang ya tidak diikuti Bisa diikuti, oleh oke. sebuah proses dari keputusan itu misalnya. Ya. Yang kedua bisa jadi karena eh, apa produk dari keputusan itu sendiri tidak melalui sebuah mekanisme yang benar sesuai dengan peraturan perundangan berlaku misalnya, Mhm. atau bisa jadi ya bentuk hukumnya yang harusnya adalah peraturan pemerintah tetapi ini
dikeluarkan atau dilakukan berdasarkan keputusan Mendagri misalnya. Ini adalah cacat formil. Ya. Nah, saya kira itu yang perlu dipahami kita bersama, ya. Apakah memang menyelesaikan persoalan sengketa wilayah seperti ini atau mengalihkan wilayah tertentu kepada daerah tertentu itu adalah di samping saya katakan tadi adalah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan atau juga adalah bentuk hukumnya yang keliru. Saya kira dalam konteks yang saya katakan keliru seharusnya misalnya melalui peraturan pemerintah, Ya. tapi ini dikeluarkan berdasarkan keputusan menteri misalnya. Ya. Nah, ini semua adalah bisa jadi yang dimaksud oleh Pak Yusuf Kala itu. Ya, tentunya harus ada ketentuan atau prosedur yang sesuai, yang berlaku tidak hanya terkait geografis saja, tetapi juga historis seperti yang Prof sebutkan tadi juga ini harus dikaji secara mendetail, secara dalam dan duduk bersama tentunya untuk menentukan kepemilikan dari 4 pulau ini ke depan dan ini masih akan dikaji lebih dalam. Nah, Prof, ini kita juga akan mengulas sedikit. Semalam pemerintah daerah Aceh sendiri ini mengadakan pertemuan secara internal dari pihak-pihak terkait, stakeholder terkait di sana, dan menyatakan bahwa jika gugatan ini tidak akan datang dari pihak mereka atau dari stakeholder, misalkan ke depannya dari masyarakat sipil berkeberatan, dari khususnya masyarakat Aceh berkeberatan terkait keputusan Mendagri ini, apakah memungkinkan untuk melakukan gugatan? Lantas bagaimanakah ketentuannya, Prof, dari sudut pandang Anda? Ya, saya kira gini ya, dalam konteks hukum, masyarakat hukum itu ya bisa dalam konteks badan hukum pemerintah maupun dalam konteks masyarakat hukum secara swasta misalnya. Baik. Artinya yang jelas memiliki sebuah prasyarat untuk dikatakan sebagai badan hukum yang dalam konteks ini katakanlah seperti masyarakat sipil di Aceh atau badan hukum yang memang dilindungi dan memang dia adalah sebuah organisasi yang bisa dijadikan sebagai representasi dari masyarakat Aceh, maka karena adalah menyangkut kepentingan masyarakat Aceh, tentu secara hukum dengan sebuah keputusan Mendagri ini sebagai sebuah keputusan pejabat tata usaha negara, maka bagi yang merasa dirugikan adalah bisa menggugat ke PT UN. Satu. Oke. Yang kedua, kalaupun ini adalah dianggap sebuah tindakan perbuatan melawan hukum, ya juga bisa disampaikan kepada artinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat misalnya, itu juga bisa disampaikan ke PT UN. Tetapi kalau itu adalah keputusan yang sifat base kicking, ya itu memang sudah ranahnya PT UN. Dan oleh karena itu maka yang merasa dirugikan dan memang memiliki legal standing tentu adalah mengajukan sebuah gugatan ke PT UN. Dalam konteks seperti ini adalah bisa karena ini adalah Mendagri, maka yang digugat bisa jadi di PT UN di Jakarta, bisa saja di Aceh, tergantung pada yurisdiksi ya tempat di mana misalnya persoalan ini, atau bisa jadi karena inilah Mendagri misalnya bisa saja di Aceh. Nah, ini tergantung pada penilaian dari masyarakat yang menggugatnya. Ya. Tapi yang jelas dari kacamata hukum tentu ini adalah memiliki sebuah alasan untuk digugat, baik dalam konteks base kicking maupun reckling, atau bisa jadi adalah perbuatan melawan hukumnya. Baik, tentunya ini perlu kajian juga dari pihak-pihak terkait apabila ingin melakukan gugatan terkait keputusan Mendagri ini. Karena memang pihak Menteri Dalam Negeri pun juga menyatakan boleh saja menggugat apabila ada yang keberatan, namun dari pihak pemerintah setempat, khususnya Aceh ini sepertinya tidak melakukan gugatan terkait keputusan ini. Lantas kita akan mengulas juga, Prof, terkait Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Terkait pengaturan daerah otonom Aceh dan juga Sumatera Utara. Ini harusnya kan menjadi landasan setiap keputusan menteri yang dikeluarkan untuk mengatur tatanan negara ini. Nah, menurut Anda sendiri, Prof,
indikasi keputusan menteri ini apakah terkesan dipaksakan dengan mengesampingkan aturan-aturan negara berdasarkan undang-undang atau ada urgensi tertentu apa dari sudut pandang Anda, Prof. Juanda? Nah, jadi gini, saya tidak mau masuk wilayah-wilayah penafsiran politis, tetapi bagaimanapun memang persoalan ini bisa saja ya siapapun nanti dan sekarang menarik persoalan ini kepada soal tafsir-tafsir politik. Oke. Namun yang saya ingin sampaikan bahwa untuk menyelesaikan kasus ini ya dari awal saya katakan tidak begitu sulit sepanjang memang ya duduk bersama antar kedua provinsi, pejabat gubernur dan tentu masyarakat di situ diwakili oleh DPRD-nya, tokoh masyarakatnya. Tapi karena ini adalah sudah tidak bisa, saya baca di media massa, tidak bisa, maka ini ditarik ke pusat. Oleh karena itu juga Kemendagri dalam konteks ini adalah Mendagri itu sendiri sebenarnya tidak begitu sulit. Maka kenapa dikatakan tidak sulit? Sepanjang ya Mendagri itu sendiri menelusuri ya soal-soal peta, soal peta sejarah, soal-soal faktual di situ ada misalnya bukti-bukti di situ telah pernah ya dihuni oleh oleh masyarakat Aceh atau memang dalam konteks hukumnya di dalam undang-undang itu sendiri termasuk wilayah Aceh. Saya kira tidak begitu sulit dan langsung saja bahwa penyelesaiannya berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan sosiologis masyarakat yang ada di situ, kemudian dengan sejarahnya, baru konteks peraturan perundangan yang berlaku yang menyatakan bahwa 4 wilayah itu adalah benar ya wilayahnya dari provinsi Aceh misalnya atau sebaliknya. Nah, tapi yang saya lihat dan saya dengar sekarang ini masyarakat Aceh sangat sangat kecewa sekali dengan keputusan Mendagri itu berdasarkan fakta-fakta historis, fakta-fakta sosiologis, semuanya mendukung apa yang diklaim oleh masyarakat Aceh itu bahwa itu 4 pulau itu bagian dari wilayah provinsi Aceh. Harusnya seperti itu ya, Prof ya. Oke, Prof, kita harusnya seperti itu. Harus ada kajian-kajian yang mendalam, tidak hanya terkait historical saja, tapi juga secara sosiologis juga ini bisa menjadi salah satu acuan, landasan untuk bisa menentukan keputusan Mendagri ke depan. Karena ini masih akan dilakukan pertemuan nantinya. Rencana sih kurang lebih katanya kemarin hari Selasa. Namun kita nantikan kira-kira apa saja hasil dari pertemuan ini. Nah, sementara kita akan juga melihat, Prof. Juanda, Mendagri ini seperti yang saya sebutkan akan melakukan pertemuan secara internal, mengundang tokoh-tokoh daerah terkait baik Aceh maupun juga Sumatera Utara untuk menentukan titik koordinat wilayah ini nanti untuk membagi kira-kira 4 pulau ini akan masuk kembali ke Aceh ataupun balik ke Sumatera Utara ke depannya. Lantas, kira-kira dari pertemuan secara internal ini, atau ada kesepakatan tertentu dalam internal nanti, apakah dapat menjadi dasar yang kuat untuk membuat keputusan selanjutnya, dan ini sesuai dengan kaidah hukum ke depannya, Prof? Ya, saya kira kita begini melihat, memang itu adalah sebuah prosedur yang memang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal inilah yang dikoordinir kewenangan itu oleh Mendagri, tentu memanggil kedua belah pihak, kedua belah pejabat provinsi yang ada, baik itu adalah gubernur, baik itu adalah DPRD-nya, masyarakat tokoh yang ada antar dua provinsi tadi. Dengan demikian nanti diminta ya kedua pejabat dari daerah masing-masing mengajukan fakta-fakta yang saya sebutkan tadi, fakta sosiologis, historis, yuridis misalnya. Yang mana yang lebih kuat ya, maka itulah yang harus diambil oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. Siapa yang kuat misalnya ya, oh ternyata 4 pulau ini sudah sejak dulu sudah masuk dalam wilayah administratif pemerintahan Aceh misalnya. Terus Sumatera Utara
tidak memiliki itu, misal. Kemudian variabel yang lain, misal secara hukum, secara peraturan perundangan, misalnya ternyata sudah ada ya 4 wilayah itu masuk ke dalam wilayah Aceh misalnya. Jadi variabel-variabel yang seperti itu saya kira menjadi pertimbangan yang objektif yang harus dipertimbangkan oleh Mendagri dalam rangka untuk menyelesaikan ini. Ketika ya dalam konteks ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif tadi, maka saya kira disitulah letak keputusan yang adil ya dan semua bisa menerima. Nah, siapa yang memiliki sebuah alat bukti atau bukti-bukti historis, bukti yuridis, bukti sosiologis yang kuat, maka di sanalah 4 wilayah itu diputuskan oleh Mendagri. Oke, berarti memang harus ada variabel-variabel yang jelas dan kuat nantinya dipertimbangkan kira-kira siapa yang lebih layak untuk mendapatkan 4 pulau ini ke depannya. Prof, ini mungkin terakhir dari kami terkait evaluasi sendiri ini penting sekali, Prof. Mungkin ada catatan dari Prof Juanda untuk Kemendagri sendiri untuk mengeluarkan keputusan-keputusan seperti ini jangan sampai menjadi polemik. Kira-kira apa catatan dari Prof Juanda agar tidak ada episode-episode lanjutan kasus seperti ini, Prof? Ya, saya kira ya ini sering sekali saya lihat ya Kemendagri ini entah tidak tahu atau keliru atau lupa ya atau memang tidak didukung oleh sebuah analisis staf yang lengkap dan berkualitas sehingga jangan sampai terjadi begitu. Maka menurut saya ya gunakan sebuah analisis yang benar, analisis yang objektif dalam melihat sebuah persoalan yang seperti ini. Sebab kalau tidak nanti tarikan-tarikan politik itu pasti ada. Ya, apalagi saya dengar dan saya lihat, saya baca bahwa dihubung-hubungkan dengan soal politik yang berkuasa di Provinsi Sumatera Utara misalnya. Jadi saya kira tafsir-tafsir seperti itu adalah tidak juga diharapkan ketika ini tidak diselesaikan secara baik. Walaupun memang ini belum tentu benar, tetapi dalam konteks seperti itu maka Kemendagri tentu ya menggunakan sebuah analisis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif dan jangan hanya berdasarkan pertimbangan politik agar kerukunan antar daerah, antar provinsi ini berjalan dengan baik. Kita sekarang ingin membangun ya periodenya Kim ini ya dipimpin oleh Pak Prabowo, jangan hanya diganggu oleh sebuah kebijakan yang subjektif yang bisa ditarik kepada politik sehingga kita ingin damai, Aceh damai, Sumatera Utara damai, semuanya menuju Indonesia yang maju. Saya kira demikian. Oke, Prof. Tentunya itu yang kita harapkan. Semua masyarakat Indonesia pun juga berharap ada analisis-analisis yang komprehensif yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam memutuskan polemik ini ke depan sehingga tidak ada episode lanjutan ya, Prof. Baik, Prof Juanda, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof Juanda. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.